Annyeonghaseyo yorobun. Hari ini kita akan belajar tentang Hwesa Senghwal ya. Jadi ini adalah materi ketiga kita untuk kelas bahasa Korea dasar bisnis. Dan di sini saya akan memberikan banyak materi ya, eh, terutama tentang kehidupan eh, atau bekerja di perusahaan Korea seperti apa, dan juga masih banyak lagi seperti kosakata, tata bahasa dan yang lainnya. Nah, Hwesa di sini itu artinya adalah kantor atau perusahaan, sedangkan Senghwal itu adalah kehidupan, ya. Nah, ini dia materi hari ini terdiri dari kosakata, di mana di dalamnya itu ada kosakata jabatan, divisi. Saya juga akan menambahkan kata kerja untuk yorobun dan beberapa ungkapan yang sering digunakan di perusahaan Korea. Tidak hanya itu saja, saya juga seperti yang sudah saya janjikan ya, saya akan memberikan materi mengenai konsonan ganda, konsonan akhir, kemudian pembentukan suku kata dan beberapa tata bahasa yang tentunya sangat penting untuk Yorobun ya. Dan kelasnya akan diakhiri dengan dialog percakapan ya. Dialog percakapan yang nantinya ini akan menjadi tugas Yorobun dengan partner dialognya. Kita langsung mulai saja. Yang pertama itu adalah materi tentang kosakata. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu pertama kelas ini, bahwa pemanggilan em, saat kita memanggil seseorang gitu ya di perusahaan Korea itu sebenarnya sangat berbeda ya di perusahaan Indonesia atau perusahaan lainnya ya. Karena kalau di sini kita panggilnya dengan Bapak, Ibu ya, Mas, Mbak, diikuti dengan nama itu sudah cukup ya. Namun di Korea itu berbeda ya. Jadi memang diawali dengan marganya dulu atau family name-nya dulu, lalu diikuti dengan jabatannya dan di belakangnya harus ditambahkan nim. Nah, seperti yang Yorobun lihat di sini ya, Hwesa Jikep Sunso. Hwesa ini ya tadi sudah kantor, perusahaan. Jikep itu artinya adalah jabatan, Sunso itu adalah urutan. Di bawah ini saya sudah ini ya memberikan, ini adalah urutan ya jabatan di perusahaan Korea. Saya sebutkan satu-satu, Yorobun bisa ikuti saya ya. Intern, 사원, 주임, 대리, 과장, 차장, 부장. Oke, jangan lupa ya, ini intern ya, jadi ada hanya intern ya pada saat mengucapkannya. Kemudian 차장 ya, ini CH, jadi 차장 ya. Nah, intern itu apa sih? Kita langsung beralih ke artinya. Intern itu adalah intern ya. Nah, kalau ya Robun masuk magang di perusahaan Korea ya, di Koreanya, di Korea langsung, orang-orang yang magang di sana itu akan dipanggil dengan intern ya. Intern atau intern sawon ya. Intern sawon ya. Sawon itu adalah artinya pegawai ya, jadi pegawai intern ya. Tapi biasanya kalau misalnya Yorobun di perusahaan Korea, mereka akan manggil Yorobun intern intern ya, intern seperti itu. Tapi tidak perlu nama marga atau nimnya ya, karena kan intern itu jabatannya paling rendah ya kalau dalam perusahaan, karena dia cuma magang kan, makanya dipanggilnya intern 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 seperti itu. Nah, kemudian nanti diikuti dengan sawon. Sawon itu adalah staf biasa. Kemudian juim. Juim itu kalau misalnya perusahaan Yorobun punya project ya, kemudian Yorobun jadi PIC-nya, yaitu Yorobun akan disebut dengan juim. Juim nim ya, juim nim itu artinya Yorobun memanggil orang tersebut ya, dimana orang tersebut jabatannya adalah dia sebagai seorang PIC untuk suatu project lah, seperti itu. Nah, Derry itu adalah asisten manajer ya. Jadi Derry ini dia akan bertanggung jawab langsung kepada Gwajang. Gwajang itu adalah manajer. Cajang itu adalah head departemennya, departemen head. Bujang itu adalah direkturnya ya. Nah, itu adalah urutannya ya, dimana nanti di belakangnya tetap nim 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 ya.
Nah, itu untuk urutan di dalam perusahaannya sendiri. Bagaimana kalau dalam direksinya ya, BOD-nya. Dalam BOD-nya itu juga ada jabatannya ya, ada level dari bawah ke atasnya. Yang pertama itu adalah ISA, 상무, 전무, 부사장, 사장, bu회장, kemudian 회장. ISA itu direktur juga ya, lebih tinggi. Jadi setelah bujang dia itu adalah ISA. Jadi dia yang mengepalai semua departemen ya, semua divisi itu adalah ISA, direktur operasional, direktur bagian teknologi dan segala macam ya. Kemudian sangmu itu lebih kepada eh, yang membawahi perusahaan itu ya, misalnya dia perusahaannya punya cabang di suatu negara ya, maka dia sebutnya sangmunim ya. Lalu Jonmu itu adalah bagian yang seperti pelaksananya ya, jadi kayak direktur untuk pelaksananya ya, itu adalah Jonmu. Sedangkan Bu Sajang itu adalah wakil CEO-nya ya, sedangkan Sajang itu CEO-nya ya, CEO, dan dia punya wakil namanya Bu Sajang kalau ada, kalau tidak ada langsung Sajang. Nah, Bu Hejang itu adalah chief ya. Um, Hejangnim itu adalah uh, orang yang membangun suatu perusahaan dari awal ya, misalnya kayak Samsung itu Hejangnimnya namanya, aduh saya lupa, Igoni ya, tapi beliau sudah meninggal ya. Nah, Hejangnim kalau nggak salah namanya Igoni ya. Nah, itu adalah dialah yang membangun um, pertama kali Samsung dari awal sampai sebesar ini itu benar. Hejang Nim ya, Hejang, kemudian juga ada wakilnya itu Bu Hejang ya. Di sini Yorobun tinggal tambahkan Nim di belakangnya menjadi Hejang Nim, Bu Hejang Nim ya. Jadi Hejang itu chairman ya, apa ya, kayak presiden presiden sebuah perusahaan lah, yang benar-benar yang pemilik perusahaan itu. Biasanya kalau perusahaannya sudah besar ya, itu pasti ada hwejangnya, kayak misalnya selevel Samsung, LG, Hyundai, kemudian POSCO, dan masih banyak lagi ya. Nah, saya juga ingin memberitahukan ya, kalau di Korea itu ada nama perusahaan namanya Chaebol ya. Chaebol itu adalah konglomerat ya. Chaebol, Chaebol ya. Nanti kita belajar nih, nanti Yorobun bisa baca ini ya. Kalau di romanisasikan, cebol itu adalah konglomerat, perusahaan konglomerat Korea, contohnya ya tadi ya, Samsung, LG, Hyundai, CJ, kemudian yang punya Korean Air, terus yang punya Posco, ada lagi apa lagi, Lotte ya. Itu cebol ya. Cebol itu tuh identik dengan perusahaan yang dia gurita gitu ya, jadi dia punya, gurita kan banyak kakinya ya, jadi eh, punya banyak bisnis di berbagai industri ya. Misalnya kayak ke Lotte, dia punya Lotte Chemical, dia punya Lotte Shopping, dia punya Lotte banyak lagi ya. Hyundai juga sama ya, LG Elektronik, LG Chemical, mereka juga punya ya. Nah, tapi kalau misalnya Daegiop, ini Daegiop ya, Daegiop itu adalah perusahaan dengan skala besar ya. Masuk di dalamnya adalah Samsung, LG ya, perusahaan big corporates ya, itu namanya Daegiop. Tapi kalau SME ya, small medium enterprise, itu namanya Jungso Giop ya, Jungso Giop ya. Di sini saya tulis romanisasinya Jungso Giop ya. Jadi Jungso Giop itu adalah small medium enterprise atau SME ya. Jadi itu bedanya Daegiop dengan Jungso Giop. Kalau startup, apa, startup itu pakai bahasa Inggris ya, startup, startup ya, startup ya, startup ya, itu adalah startup. Nah, kita masuk lagi ke slide berikutnya, yaitu Hesa Hoching Bangbop ya. Hoching itulah pemanggilan. Jadi Bangbop itu artinya adalah cara, metode ya.
Jadi bagaimana cara untuk memanggil di dalam perusahaannya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Yang pasti pertama itu adalah Song. Song itu artinya family name-nya, ya nama keluarganya. Kemudian Jikup itu adalah jabatan dan diakhiri dengan Nim. Contohnya Pak Juim Nim, I Deri Nim, Kim Gwajang Nim, ya. Kemudian kalau misalnya dia itu 같은 시기에 입사한 동기의 경우, kalau misalnya ada teman satu satu kantor yang masuknya barengan nih ya, jadi Yorobun sama orang ini si A masuknya barengan ke perusahaan itu, maka Yorobun bisa manggil orang tersebut dengan dua cara. Yang pertama, Yorobun bisa panggil dengan namanya Irem lalu diakhiri dengan shi, atau Irem namanya diakhiri dengan nim, contohnya dia shi dia nim ya. Dua-duanya boleh digunakan. Yorobun bisa bilang dia nim, Yorobun bisa bilang dia shi. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu Yorobun dan saya, contohnya dalam perusahaan itu kita selevel nih, satu level. Ya, sama-sama asisten manajer, sama-sama Deri. Itu cara manggilnya gimana? Yang pertama tentunya nama keluarganya dulu, lalu jabatan dan diakhiri dengan nim, atau Yorobun juga bisa panggil nama, jabatan lalu diakhiri dengan nim. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi ya Pak Deri Nim. Ya, di sini saya tulis di sini yang bagian ini ya. Misalnya ini Pak Deri Nim. Ya, Park. Saya tulis romanisasinya Pak Deri Nim, atau Yorobun juga bisa bilang Irem, Cikup, dan Nimnya. Contohnya mau langsung ya, misalnya Pak Yeji, contohnya namanya Yeji dari Nim ya. Oh, Pak Yeji dari Nim ya, harus pakai full iremnya ya, full name ya, Pak Yeji dari Nim ya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya Yorobun orang asing kan ada yang kayak kita ya, kayak orang Indonesia ada yang punya family name, ada yang enggak. Contohnya saya nggak punya family name, maka dia dari Nim ya. Ya, ini Park Yeji dari Nim. Jadi gitu ya Robun ya. Dalam perusahaan Korea, pemanggilan itu cara Yorobun memanggil seseorang dalam perusahaan Korea itu sangat penting ya. Itu bisa eh, apa dengan Yorobun melakukan itu tuh kelihatan karakter Yorobun seperti apa ya. Dia dari Nim, Pak Yeji dari Nim ya. Kalau Yorobun misalnya orang asing, satu-satunya orang asing yang bekerja di perusahaan Korea, kemudian Yorobun mengingat semua orang di sana dari nama family name-nya sampai jabatannya ya. Wah, itu nilai plus sekali ya kalau misalnya bekerja di perusahaan Korea sampai mengingat budayanya seperti itu. Ya memang kalau tidak salah di tahun 2022 atau 2021 sebenarnya perusahaan Korea mulai mencoba untuk menghapus apa namanya uh, kebiasaan tersebut ya, karena menurut mereka ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa memanggil jabatan itu seakan-akan kayak uh, apa ya, kayak kayak ada gap gitu ya, jadi canggung gitu ya, karena uh, di sana ada jabatannya. Kita memanggil seseorang yang posisinya lebih tinggi dari kita, itu ada barriernya gitu untuk berkomunikasi. Nah, salah satu pada waktu itu di tahun 2022-2021, kemudian ada beberapa perusahaan yang eh, mencanangkan ya menggunakan program di mana yuk kita nggak usah pakai nama jabatan, tapi kita pakai nama Inggris. Jadi setiap orang punya nama Inggrisnya sendiri, misalnya Robert, Andy, Ella, dan segala macamnya. Tapi memang pada kenyataan di lapangan itu tidak berjalan terlalu lancar ya, tidak mulus ya, karena pemanggilan dengan jabatan ini sudah mendarah daging ya di orang Korea, sudah menjadi culture-nya mereka, sudah budayanya mereka ya, jadi memang susah untuk diubah.
Nah, itu tadi ya di kita apa namanya cerita singkat ya, dan beberapa kosakata yang bisa Yorobun ambil ya mengenai pemanggilan dan juga jabatan di dalam perusahaan Korea. Sekarang kita masuk ke kosakata yang berkaitan dengan divisi. Yang saya ambil di sini itu hanya intinya saja ya, yang kira-kira memang selalu ada di setiap perusahaan. Ya, yang pertama adalah insabu, lalu 총무부, 회계부, 기획부, 영업부, 법무부, 구매부. Ya, Yorobun, ada beberapa hal yang perlu Yorobun perhatikan. Yang pertama adalah pelafalan kata ini, 총무부. Ingat ya Yorobun ya, ini 총무부, 총 ya, mubu. Seperti yang kita belajar kemarin ya, ini huruf C ya, CH, berarti ada apa ya? Ada angin yang kuat berhembus dari mulut Yorobun, ca ca ya, chong mubu. Dan jangan lupa juga ya, di bawah ce itu ada u ya, di bawah huruf ini ada huruf u ya, dimana itu pelafalannya mulutnya dimonyongin dikit ke depannya, chong mubu ya. Sangat penting ya Robun ya, bagaimana bentuk bibir ya Robun itu sangat mempengaruhi arti kosakata ya dalam bahasa Korea. Nah, yang kedua yang perlu Yorobun perhatikan adalah ini, bommubu ya. Eh, jadi gini, bommubu. Di sini saya tulis romanisasinya bommubu. Nanti kita akan belajar, kan hari ini kita belajar kosakata ini ya, apa namanya? Konsonan ganda dan konsonan akhir ya. Nah, ini masuk konsonan ini nih, konsonan ganda dan termasuk juga konsonan akhir maksud saya. Kalau ya Robo lihat di sini, ini ada huruf B ya, B-nya Korea. Nah, di sini nanti kita akan balik lagi ke slide ini. Pada intinya adalah pada saat huruf B ini ya di suku kata pertama bertemu dengan huruf M di suku kata kedua, maka dia pelafalannya menjadi M ya. Ya, ini penting juga nih Robun ya, supaya Yorobun bahasa Koreanya jelas terdengarnya ya. Jadi bacanya bukan bob mubu tapi bom mubu ya. Nanti kita setelah belajar kosakata konsonan akhir kita balik ke slide ini ya. Lalu ada gumebu. Nah, itu nah, di sini Yorobun lihat ya, belakangnya ada bu 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 bu. Ini apa sih, Sam ya? Bu itu artinya divisi ya. Divisi. Dan Yorobun bisa lihat ya, insabu itu artinya adalah HRD ya, HR-nya Korea, bahasa Koreanya HR itu adalah insabu. Kemudian chongmubu itu general affair, kemudian hwegebu itu bagian accounting ya, giwekbu itu bagian strategic planning, kemudian yongopbu itu bagian sales division ya, Bomubu itu bagian legal ya, legal division, Gumebu itu bagian purchasing ya. Nah, itu adalah beberapa divisi yang sangat penting untuk Yorobun pelajari. Berikutnya adalah kosakata kata kerja. Ini saya sudah melampirkan beberapa kosakata, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 13 kosakata yang sangat, ini kosakata yang sangat sering Yorobun gunakan ya ketika Yorobun kerja di perusahaan Korea. Oke, ikuti saya ya. Saya ngomong duluan, Yorobun juga ikuti pelafalan saya ya. Kita mulai, 시작. 퇴근하다, 퇴근하다. 근무하다, 근무하다. 출근하다, 출근하다. 조사하다, 조사하다. 연구하다, 연구하다. 먹다, 먹다. 마시다,
마시다, 늦다, 늦다, 걷다, 걷다, 야근하다, 야근하다, 보고하다, 보고하다, 검토하다, 검토하다, 정리하다, 정리하다. Oke, sekarang 여러분 lagi-lagi ya, ada beberapa hal yang perlu Yorobun perhatikan. Yang pertama adalah ini kosakata yongguhada ya. Nah, yongguhada di sini itu Yorobun lihat ya. Ada di kosakata pertama itu ada huruf N. Kemudian di kosakata kedua itu diawali dengan huruf G ya. Jadi kalau dia kosakata konsonan akhir N ya bertemu dengan suku kata yang berawalan huruf G ya, maka dia dilafalkan eng ya. Makanya di sini jadi yong gu ha dah ya. Nggak apa-apa ya kalau masih bingung ini maksudnya apa ya, nanti setelah Yorobun belajar konsonan akhir Yorobun akan mengerti maksud saya ya. Nah, yuk kita artiin. Yang pertama itu adalah 퇴근 hada. 퇴근 itu artinya pulang kerja. 근무하다 itu bekerja ya. 출근하다 masuk kerja. 조사하다 itu bisa berarti investigasi, bisa berarti survei ya. 연구하다 itu riset. Makanya kalau misalnya orang researcher ya, orang peneliti ya, itu nama bahasa Koreanya adalah Yong Gu Won ya. Bacanya Yong Gu Won ya. Yong Gu Won. Kemudian mokta itu artinya makan, masida itu minum, neta itu terlambat, kota itu berjalan, yagen hada itu lembur ya, lembur overtime, bogo hada itu laporan ya, report laporan, gomto hada itu meneliti ya atau memeriksa ya, mengecek, memeriksa. Jongni hada itu merapikan ya. Oke, kita lanjut. Apa saja ungkapan yang sering digunakan di kantor ya? Tentunya dalam bahasa bisnis ya, baik itu bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu pasti punya ungkapan atau kalimat-kalimat khusus yang hanya digunakan di dalam perkantoran ya. Tapi ini sebenarnya yang saya list di sini, yang saya tulis di sini semuanya bisa Yorobun pakai juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya tidak perlu di kantor aja, tapi bisa untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Oke, ikuti saya. 요즘 어떻게 지내세요? 요즘 어떻게 지내세요? 좋은 아침입니다. 좋은 아침입니다. 먼저 가보겠습니다. 먼저 가보겠습니다. 조심히 들어가세요. 조심히 들어가세요. 수고하셨어요. 수고하셨어요. 고생 많으셨어요. 고생 많으셨어요. 오랜만입니다. 오랜만입니다. 오랜만이에요. 오랜만이에요.
건강하세요. 건강하세요. Ini sama ya, 건강하세요. 알겠습니다. 알겠습니다. 최선을 다하겠습니다. 최선을 다하겠습니다. Nah, itu dia beberapa kalimat yang bisa Yorobun nanti aplikasikan ya. Kita bahas yuk artinya satu-satu. 요즘 어떻게 지내세요? Itu artinya, oh gimana nih kabarnya hari-hari ini? 요즘 어떻게 지내세요? Ya, nadanya agak naik ya. 요즘 어떻게 지내세요? Ya, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Lalu yang kedua, 좋은 아침입니다. 좋은 아침입니다. Ya, misalnya 여러분 datang nih ya, tentunya kan kalau jam kantor itu kan paling sering itu pagi ya. Walaupun pasti ada jam kantor yang shift-shiftan ya. Tapi kalau misalnya Robun jam kantornya pagi ya, terus Robun masuk ke kantor, nanti di situ ada orang-orang, oh 안녕하세요, 좋은 아침입니다 ya, 좋은 아침입니다 itu artinya pagi ini indah sekali ya, pagi ini sangat cerah, 좋은 아침입니다 ya. Lalu 먼저 가보겠습니다 itu artinya adalah kalau Robun mau pulang ya atau mau pergi ya, pergi dari kantor, keluar dari kantor atau mau pulang ya, udah jam 5 teng ya, terus Yorobun pulang, Yorobun bilang ke teman-teman sekantor, 먼저 가보겠습니다, atau Yorobun bilang ke bos Yorobun, 먼저 가보겠습니다. Nah, nanti teman-teman Yorobun, 조심히 들어가세요 ya, hati-hati di jalan ya, 조심히 들어가세요. Lalu 수고하셨어요. Jadi gini, 수고하셨어요 dan 고생 많으셨어요. Itu artinya sama-sama terima kasih sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Cuma kalau misalnya mau lebih detail lagi ya, 수고하셨어요, 고생 많으셨어요 itu diterjemahkannya seperti ini. Terima kasih sudah bekerja keras ya. Artinya seperti itu ya. 수고하셨어요, 고생 많으셨어요. Tapi ada hal yang perlu Yorobun perhatikan. Yorobun tidak boleh bilang misal ke atasan Yorobun ya, goseng manusiasoyo itu adalah kalimat yang tidak boleh Yorobun sebutkan ke atasan Yorobun ya. Jadi nggak boleh tuh Yorobun bilang ke bos Yorobun, oh 사장님, mau misalnya 과장님 ya, manajer Yorobun. Yorobun tuh contohnya statusnya masih staff gitu ya. Terus Yorobun bilang, oh 과장님 제가 먼저 가보겠습니다. 고생 많으셨어요 ya. Nggak boleh ya. Jadi Yorobun tidak boleh bilang 고생 많으셨어요 ke orang yang jabatannya lebih tinggi daripada Yorobun ya. Tapi sebaliknya, orang yang lebih tinggi yang lebih tinggi dari Yorobun itu boleh bilang 고생 많으셨어요 ya. Sama juga 수고하셨어요 itu hanya boleh diucapkan ke orang yang satu jabatan dengan Yorobun ya, selevel dengan Yorobun ya, atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari Yorobun ya, ngomong ke Yorobun 수고하셨어요 ya, atau 고생 많으셨어요. Kemudian 오랜만입니다, 오랜만이요. Jadi gini, ini ungkapan-ungkapan ini sebenarnya ada banyak sekali ya cara penggunaannya ya, akan lebih Yorobun akan lebih paham ya kalau misalnya Yorobun suka nonton drama Korea, jadi Yorobun tahu ya situasinya seperti apa, kapan cocoknya untuk pakai kalimat ini, kapan cocoknya untuk pakai kalimat yang itu ya. Nah, itu sebenarnya akan lebih cocok, lebih bagus lagi kalau Yorobun juga sekaligus menonton uh, film Korea atau drama Korea atau sejenisnya gitu. Nah, 오랜만입니다, 오랜만이에요 itu artinya sudah lama tidak berjumpa. 건강하세요 itu artinya adalah uh, apa namanya, sehat-sehat ya. Kemudian 알겠습니다 itu artinya adalah baiklah, saya mengerti. Lalu 최선을 다하겠습니다 itu artinya saya akan bekerja dengan keras ya, I'll do my best ya. 최선을 다하겠습니다 itu artinya I'll do my best. Nah, oke, itu tadi ya kita ngomongin soal kosakata ya.
berikutnya kita akan berbicara tentang tata bahasa ya. Dimulai dengan konsonan ganda. Kemarin kita sudah belajar tentang konsonan tunggal. Kali ini kita akan belajar tentang konsonan ganda. Itu tentang apa sih ya? Yang pertama itu konsonan ganda hanya ada 5 saja ya. Nggak banyak ya. Ini konsonan ganda maksudnya apa sih, Sam? Yorobun bisa lihat ya. Ini ada konsonan dua ya, ada dua konsonan tunggal sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya dia ini ya, kalau ini kan dibacanya apa? Yang pertama G kan. Nah, huruf K-nya Korea tuh ini ya, K. Ini huruf T, T-nya Korea. Ini huruf P, P-nya Korea papa. Kemudian ini hurufnya S-nya Korea, dan ini huruf C-nya Korea ya. Ini C, S, P, T, K. Sam, kalau ini kan ada Sam yang S-nya satu. Iya, ini bacanya agak sedikit tidak jelas ya. Contohnya gini. Ini dengan ini. Sada. Ini artinya ini bacanya sada dengan sada ya. Sada ya, jadi sa ya, benar-benar S-nya jelas. Sada itu artinya murah. Tapi kalau sada ada haknya, sada itu artinya membeli ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah pelafalan. Sada dengan sada itu berbeda ya. Jadi ini kita coba lafalkan bersama-sama yuk. Ini ada namanya sih, sang giok, sang diget, sang biep, sang siut, sang jiet ya, dimana sang ini artinya double atau ganda. Tapi untuk memudahkan Yorobun kita pakai huruf ini saja ya, sesuai dengan yang biasa saya pelajari. K ini, ta, pa, sa, ca ya. Jadi huruf K-nya Korea, huruf T-nya Korea, huruf P-nya Korea, huruf S-nya Korea, dan huruf C-nya Korea. Nah, itu. Berikutnya masuk ke konsonan akhir. Jadi gini. Ini adalah bentuk konsonan akhir ya, dimana di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 bentuk konsonan akhir yang dia bunyinya berubah-ubah ya, bergantung kepada kata tersebut ya, apakah dia suku katanya berdiri sendiri atau di situ ada 2 suku kata, 3 suku kata, dan segala macam ya. Jadi memang dia itu pelafalannya berbeda-beda ya. Nanti huruf R itu bisa pelafalannya jadi L ya kalau dia di bagian akhir ya. Oke, biar lebih gampang kita masuk dulu aja ke pembentukan suku kata, baru nanti kita balik lagi ke slide ini. Yorobun bisa lihat ya, kemarin kita sudah belajar yang ini nih ya. Jadi ada konsonan ya, pembentukan suku kata yang pertama yaitu ada konsonan dan vokal, dia berdampingan. Ada konsonan vokal dia atas bawah ya. Ini juga konsonan dan vokal ganda ya, dia atas bawah ya, bisa juga berdampingan. Nah, berikutnya adalah ini dia ya. Jadi Yorobun bisa lihat ya, di atasnya konsonan, vokal, dan diakhiri dengan konsonan ya. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal ganda, konsonan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konsonan akhir ya. Nih yang saya lingkari ini. Ini adalah konsonan akhir ya, dimana konsonan akhir ini dia ada bunyinya ya, kadang ada bunyi, kadang gak ada bunyi ya. Contohnya apa? Nih kita balik ke sini ya. Kalau dia konsonan akhirnya itu berbentuk diakhiri dengan huruf G, K ya, giok, kiok, dan sang giok ya, maka dia akan bunyi ek ya. Contohnya sok, buok, pak ya.
Sama juga kalau konsonan akhirnya n, bunyinya jadi n juga. Mun, son, 편지. Nah, kalau ini yang bunyinya et ya. Kalau yang bunyinya et berarti konsonan akhirnya yang ini. Contohnya put, kut, ket, deta, nata, parata, ita. Nah, kalau bunyinya L, maka konsonan akhirnya berarti R. Contohnya mal, sul. Oke. Lalu kalau bunyinya M, berarti dia diakhiri dengan konsonan miem. Contohnya som, pam. Kalau dia akhirannya piep, maka dia konsonan akhirnya adalah biep dan piep. Contohnya pap, up. Kalau bunyinya eng, maka konsonan akhirnya yang bulat ini, ing. Ya, contohnya bang, gang. Lalu kalau bunyinya ada ek, ep, ya. Ini berarti maksudnya konsonan ganda ya. Berarti dia diakhiri dengan konsonan ini. Ya, contohnya dak, hek, makta, nekji. Oke. Kemudian kalau bunyinya biep ya, maka diakhiri dengan konsonan ganda real dan biep. Contohnya balta, yalta, nopchukada. Oke. Nah, tadi ya pembentukan kosakatanya. Jangan lupa ya robunnya suku katanya. Ya. Maka ini adalah di paling bawah itu berupa konsonan akhir. Nah, contohnya ini nih robun ya, ada huruf H, A, dan Nien. Jadi han. Kemudian giok, A, dan ing. Jadi gang. Kalau disambung hanggang ya, hanggang. Nih ya. Ini robun perlu catatan juga bahwa kalau hanggang ya, hanggang, kalau dia misalnya konsonan akhirnya n bertemu dengan suku kata yang berawalan g, maka dia pelafalannya menjadi eng. Hanggang. Ya, kemudian di sini hak ya, h, a, g jadi hak. Kemudian sit, ing jadi seng. Kalau digabung hak seng, hak seng. Nah, coba kita baca yuk Yorobun satu-satu. Ikuti saya. Tok, tok, pang, pang, talgi, talgi, ut, ut, kut, kut, 생선, 생선, 지갑, 지갑, 발, 발, 입, 입, 닭, 닭. Oke. Nah, sekarang Yorobun coba di pause dulu videonya dan coba tulis ini. Silahkan di pause. Oke, kalau sudah kita coba kerjakan bersama-sama. Ya, ini nomor 1 adalah hanel yang artinya langit. Kemudian nomor 2 chonen itu artinya saya. Yang ketiga chimde itu artinya kasur. Yang keempat jang. Yang kelima son seng nim. Ya, jadi ada 3 suku kata son seng nim. Oke. Berikutnya kita masuk ke tata bahasa yang kedua. Oh iya, jangan lupa nanti untuk yang
pembentukan suku kata itu ada latihan mandiri yang harus Yorobun kerjakan di emas 2 ya. Baik, kita masuk ke tata bahasa yang kedua, itu adalah partikel iga, ita, opta. Gampangnya ya, iga itu adalah partikel subjek, kemudian ita itu artinya ada, dan opta itu artinya tidak ada ya. Dan untuk tata bahasa ini itu dipasangkan dengan kata benda. Jadi kalau Yorobu mau bilang ada guru ya, 선생님이 있습니다. Nah, contohnya gimana nih strukturnya? Kalau dia kata bendanya berakhiran vokal, maka harus pakai partikel yang ga ya. Lalu ita atau opta. Tapi kalau misalnya kosakata kata bendanya berakhiran konsonan, maka pakai partikel i. Lalu diikuti dengan ita atau opta. Contohnya 가방이 없습니다. Yorobu bisa lihat dia diakhiri dengan konsonan ing ya, maka pakai partikel yang i. 가방이 없습니다 atau 가방이 있습니다. Ingat, 있습니다 artinya adalah ada, 없습니다 itu artinya tidak ada. Nah, ita itu apa sih, Sam? Ita, opta itu adalah bentuk dasarnya ya, seperti yang sudah saya bilang ya. Tiap kata dalam bahasa Korea itu punya bentuk dasar yang kemudian disambungkan dengan akhiran kalimat ya. Di sini kita belajar akhiran kalimatnya nanti semida ya. Makanya bentuk dasarnya issemida, opsemida itu adalah ita, opta. Nah, lanjut, 책상이 있습니다 atau 없습니다. Maka di sini Yorobu bisa lihat 책상 itu ada huruf ing-nya ya, diakhiri dengan konsonan ing. Lalu 자리가 없습니다, 있습니다. Nah, di sini diakhiri dengan vokal i ya, tidak ada konsonan akhir. Maka pakai ga. 가 없습니다, 있습니다. 자리가 없습니다 ya, 자리가 있습니다. Ya, jari itu artinya kursi atau tempat duduk ya. Kursi itu sebenarnya 의자 ya. 의자. Tapi Yorobun juga bisa bilang jari atau tempat duduk ya. 자리가 없습니다. Kemudian bono. Bono itu artinya nomor. 보노가 있습니다. Ini diakhiri dengan vokal. Nah, penyebutan atau pelafalan bukan bonho ya, tapi bono. Bono ya, jadi hanya hilang bono. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yorobun bisa masuk ke latihan, di pause dulu, dihentikan dulu videonya. Yorobun coba tulis sendiri, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kalau di sini pizza ya diakhiri dengan vokal, maka pizaga di sini ita 있습니다. Ya, maaf tulisannya agak acak kadut ya, agak berantakan karena tidak terbiasa menulis di tab. Kemudian bolpen ya, bolpen itu diakhiri dengan konsonan, maka bolpen이 있습니다. Berikutnya cek. Yorobun bisa lihat cek ada konsonan akhirnya, maka 책이 없습니다. Yang artinya tidak ada buku ya. Lalu don itu artinya uang. 돈이 있습니다. Ya, 돈이 있습니다. Ada uang. 머리가 없습니다. Ya, artinya bodoh ya. 머리가 없습니다. Ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, lanjut nih ya Yorobun.
kita tata bahasa berikutnya adalah mengenai tata bahasa kata kerja yang kemudian digabung dengan semida. Di sini, ini salah ya. Kata kerja berakhiran vokal. Oh betul, ini harusnya kata kerja bukan kata benda. Jadi kalau kata kerjanya berakhiran vokal menjadi bimida. Contohnya nanti gamida ya. Kita lihat dulu bentuk dasarnya seperti apa. Lalu kata kerja berakhiran konsonan itu pakai semida. Contohnya gini. Yujin shiga jamida ya. Yujin tidur. Jamida itu kata dasarnya adalah cada. Jadi tidur itu bahasa Koreanya cada, itu bentuk dasarnya. Lalu nanti harus yorobun gabungkan dengan emida, dimana cada itu kan tidak ada konsonan akhir, maka menjadi camida. Ya, ingat bahwa bimida, semida itu adalah bentuk akhiran kalimat yang bentuknya formal ya. Lalu haksengi 공부합니다. Belajar ya. Hakseng itu adalah pelajar atau siswa, 공부합니다. Belajar itu bahasa Koreanya adalah 공부하다. Jadi kalau 공부하다 di sini Yorobun lihat ya, 공부하다 dia tidak ada konsonan akhirnya, maka menjadi 공부합니다 ya. Dia berakhiran vokal ya. Di sini Yorobun harus lihat ya, kalau kata kerja berakhiran vokal dia harus dipakaikan dengan bimida, tapi kalau dia berakhiran konsonan dengan semida. Lanjut, 가방이 작습니다. Tasnya kecil. Nah, kecil, 가방 itu tas, kecil bahasa Koreanya adalah 작다. 작다 ini kecil ya, kata sifat ya, dan Yorobun bisa lihat di sini ada konsonan akhirnya. Maka karena dia berakhiran konsonan, maka pakai semida. 작습니다. Nah, oke. Sekarang Yorobun boleh coba latihan ya. Di sini ada 동료. 동료 itu adalah teman sekantor ya. Dan 퇴근하다 ini coba Yorobun, ini subjeknya ya, dan ini predikatnya. Yorobun bikin sesuai dengan contohnya. Oke, silakan di pause dulu dan dikerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke Yorobun, sudah. Mari kita bahas bersama-sama. 동료 동료가 퇴근합니다. Ya, agak-agak berantakan. Kemudian ini kayaknya saya agak sulit menulis ya. Saya langsung sebutkan saja. 대표님이 퇴근합니다. 대리님이 갑니다. 차장님이 야근합니다. 사원님이 조사합니다. Ya. Nah, di sini 퇴근합니다 ya. Kemudian 갑니다 itu kata kerjanya ya, bentuk dasarnya dia tidak punya berakhiran vokal ya. Nah, iya, saya lupa menyebutkan Yorobun, saat Yorobun lihat bentuk dasar dan pada saat ingin disambungkan dengan akhiran kalimat, ini kan bentuk dasarnya nih ya, danya tidak usah dipikirin ya. Jadi danya ini hilang ya, baru disambungkan dengan akhiran kalimat. Da ini hanya penunjuk, penanda bahwa ini bentuk dasarnya. Kemudian 야근하다 menjadi 야근합니다. 조사합니다. Nah, itu tadi bentuk bimida semida, di mana itu adalah bentuk formal atau akhiran formal saat Yorobun ingin memberikan suatu pernyataan. Bagaimana kalau kalimat itu adalah kalimat pertanyaan atau bentuk interrogatif ya? Gampang.
diubah menjadi nika, semnika, bimnika, ya. Aturannya masih sama. Kalau dia kata kerjanya berakhiran vokal, maka pakai bimnika, ya. Tapi kalau misalnya kata kerjanya berakhiran konsonan, maka diakhiri dengan semnika, ya. Itu bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan. Contohnya ini, Jiwon 씨가 일합니까? Apakah Jiwon bekerja? 네, 지원 씨가 일합니다. Ya, Jiwon bekerja. Kalau Yorobun mau bilang tidak juga bisa. Contohnya, kalau bahasa Koreanya iya kan, 네. Kalau bahasa Koreanya tidak, 안녕, Jiwon 씨가. Contohnya Yorobun mau bilang Jiwon 씨 lagi belajar. Jiwon 씨가 공부합니다. Ya, Jiwon sedang belajar. Nah, itu dia. Contoh lain lagi, Yujin 씨가 잡니까? Ya, apakah Yujin tidur? Yujin 씨가 잡니까? Balik lagi, bahasa Korea tidur adalah cada, ya. Ini bentuk dasarnya. Kemudian Yorobun hilangkan danya, set, ya, dan digabung dengan semnika, ya. Cam nika, ya. Cam nika adalah bentuk pertanyaan, kalimat interrogatif, ya. Lalu 학생이 공부합니까? Pelajar belajar. 가방이 작습니까? Ya. Sama juga 작습니까? 작다 itu artinya adalah kecil, ya. 작다. Di sini Yorobun hilangkan tanya, lalu karena dia berakhiran konsonan, 작습니까? Oke, ya. Sama halnya, coba Yorobun latihan. Yorobun hentikan dulu videonya, lalu kita bahas sama-sama. Oke, saya rasa Yorobun sudah mengerjakan, ya. Kita coba bahas sama-sama, ya. Bentuknya sama sebenarnya, ya, latihannya dengan yang ini. Ya, bedanya kalau tadi kan ini bentuk pernyataan atau kalimat yang titik. Kalau sekarang bentuknya pertanyaan, ya. Jadi 동료가 퇴근합니까? Ya. 퇴근하다 artinya adalah pulang kantor. 동료가 퇴근합니까? 대표님이 퇴근합니까? 대리가 갑니까? 차장님이 야근합니까? 사원님이 조사합니까? Ya, seperti itu. 조사합니까? 야근합니까? 갑니까? 퇴근합니까? Ya, jadi nadanya di belakang naik, ya. Itu dia bentuk interrogatif atau bentuk kalimat pertanyaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu dialog percakapan. Di awal kita sudah banyak belajar kosakata, tata bahasa, ya. Lalu bagaimana sih kita mengaplikasikan kosakata dan tata bahasa tersebut ke dalam dialog percakapan? Ikuti saya. 안녕하세요, 대리님. 오랜만입니다. 잘 지내셨습니까? 네, 잘 지냈습니다. 민수 씨도 잘 지내셨습니까? 네. 그리고 이 사람은 영업 담당 리아입니다. 안녕하세요, 대리님. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 리아님, 명함 받을 수 있습니까? 네, 그럼요. 여기 제 명함입니다. 네, 감사합니다. 혹시 황 대리님 오늘 출근합니까? 네, 출근합니다. 지금 사무실에 있습니다. 알겠습니다. 그럼 제가 먼저 가보겠습니다. 네,
안녕히 가세요. 네, 안녕히 계세요. Nah, ini tadi percakapan antara tiga orang, Minsu, Yeji, dan saya, dia ya. Jadi ceritanya Minsu ya, saya sedang bersama dengan Minsu, kemudian bertemu dengan Pak Yeji dari Nim ya. Kita bahas satu-satu yuk kalimatnya. 안녕하세요 대리님, 오랜만입니다. 잘 지내셨습니까? Ya. Halo, Miss Park ya. Sudah lama ya tidak bertemu. Bagaimana kabarnya? Ya, kabar saya baik-baik saja ya. Oh iya, sini saya lupa menambahkan ya, jangan lupa menambahkan annyeonghaseyo juga ya, karena bentuk salam. Nah, annyeonghaseyo. 네, 잘 지냈습니다 ya. Kabar saya baik. Minsu juga baik-baik kan? Kabarnya baik-baik juga kan? Ya, Minsu 씨도 잘 지내셨습니까? 네, iya. 그리고 itu artinya adalah dan ya. Jadi si Minsu mau menambahkan nih keriku ya. Keriku itu artinya dan ya, dan ini teman saya, dan orang ini ya, i saram은 ya, saram adalah orang, i saram은 orang ini 영업 담당 itu artinya adalah PIC untuk sales ya, PIC untuk sales dia ya. Orang ini adalah PIC untuk sales, namanya dia ya. Langsung aja juga bisa ya, 영업 담당 dia입니다. Terus dia, saya langsung memberikan salam. 안녕하세요 대리님, 만나서 반갑습니다. Ya, senang bisa bertemu dengan Anda. 네, 반갑습니다. 디아님, 명함 받을 수 있습니까? Ya, 명함 받을 수 있습니까? Itu artinya apakah saya bisa menerima kartu nama Anda ya. 명함 itu artinya adalah kartu nama ya. 명함. Lalu saya jawab, 네, 그럼요. 그럼요 itu artinya adalah tentu 사자. 네, 그럼요. 여기 제 명함입니다. Ini kartu nama saya. 네, 감사합니다. Ya, terima kasih. 혹시 황 대리님 오늘 출근합니까? 혹시 itu artinya adalah apakah. Apakah apakahnya itu lebih kepada kayak yorobun tuh menduga-duga apakah dia masuk atau tidak ya. Apakah Hwang Derinim hari ini masuk kantor? 혹시 황 대리님 오늘 출근합니까? 네, 출근합니다. 지금 사무실에 있습니다. 사무실 itu adalah ruang kantor ya. Itu adalah partikel di ya, partikel yang bermakna di ya. Jadi dia sekarang ada di kantor. 알겠습니다 ya, 알겠습니다 artinya baiklah. 그럼 제가 먼저 가보겠습니다. Kalau gitu saya pergi duluan ya. Lalu saya bilang, 네, 안녕히 가세요. Oke, Pak Derinim, hati-hati di jalan. 네, 안녕히 계세요 ya. Kita sudah belajar ya di minggu pertama 안녕히 가세요 dan 안녕히 계세요. Nah, itu kira-kira percakapan yang bisa nanti Yorobun coba lafalkan bersama dengan teman-teman, dengan partner dialognya ya. Percakapan ini bisa Yorobun ubah ya. Yorobun boleh mengikuti ini ya. Contohnya Yorobun mau mengubah isaramen, misalnya bukan diongop damdang tapi Yorobun mau bilang mau apa, insabu cajang ya, insabu guajang dia입니다 ya. Yorobun bisa ubah ya sesuai dengan keinginan Yorobun ya, mengikuti tata bahasa dan kosakata yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, kira-kira itu seperti biasa. Nanti video rekaman percakapan Yorobun dengan partner Yorobun akan Yorobun upload di Teams ya. Dan saya harap minggu ini Yorobun sudah bisa membaca Hangul ya, karena di minggu depan kita akan tes untuk membaca kalimat atau paragraf dalam huruf Korea ya. Jadi saya harap Yorobun sudah
sudah luas ya, sudah bisa membaca teks berbahasa Korea ya. Kalau begitu saya akhiri kelasnya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan terima kasih. Sampai jumpa di materi minggu depan. Kamsahamnida.